Halo semuanya, perkenalkan saya Natalia Shanipar, saya dari kelas 11-9. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan kerajaan Belanda melawan Patimura di Maluku. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang perlawanan antara pemerintahan kerajaan Belanda melawan Patimura di Maluku. Yang pertama yaitu monopoli dan pelayaran hongi. Belanda menerapkan sistem monopoli perdagangan rempah-rempah yang ketat dan melakukan pelayaran hongi atau hongi toketen untuk menghancurkan tanaman rempah rakyat yang tidak termasuk dalam monopoli, menyebabkan kesengsaraan dan kemiskinan. Yang kedua adalah kebijakan ekonomi yang menindas. Nah, yang pertama itu penyebaran wajib. Rakyat dipaksa menyerahkan hasil bumi dan hasil laut seperti kopi, ikan asin, dan garam kepada Belanda dengan harga murah dan pembayaran yang ditunda. Yang ketiga adalah pajak tinggi dan mata uang kertas. Pemberlakuan pajak yang tinggi serta penggunaan mata uang kertas yang menggantikan uang logam menyulitkan kehidupan rakyat Maluku. Dan yang terakhir yaitu kerja paksa atau rodi. Rakyat dipaksa bekerja tanpa upah untuk kepentingan administrasi dan militer Belanda seperti membuat garam. Yang selanjutnya adalah urutan raja dan kebijakan yang dibuat. Urutan raja pada kerajaan Belanda yang pertama adalah Willem I pada tahun 1815, yaitu raja pendiri kerajaan Belanda. Kebijakan yang dibuat adalah pengaktifan kembali monopoli perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh. Yang kedua, politik dan militer. Willem menyatukan wilayah Belanda dan Belgia di bawah pimpinan kerajaan. Dan yang ketiga, ekonomi. Mendirikan Bank Belanda, membangun infrastruktur seperti mendukung pembangunan jalur kereta api. Dan yang terakhir adalah pemberlakuan kembali kontingenten atau rakyat yang dipaksa menyerahkan hasil bumi dan kerja paksa kepada Belanda tanpa mendapat upah yang layak. Nah, selanjutnya adalah Raja Masa Jaya dan Kebijakan. Masa kejayaan Belanda secara umum adalah pada abad ke-17 yang dikenal sebagai zaman keemasan Belanda. Namun, pada masa-masa itu, Belanda masih berbentuk republik, bukan kerajaan. Tetapi, Rata Wilhelmine memimpin Belanda selama masa-masa penting seperti Perang Dunia I dan Perang Kedua. Beliau dikenal karena keteguhan dan perannya dalam gerakan perlawanan selama pendudukan Nazi. Kebijakan yang dibuat adalah yang pertama, edukasi. Edukasi ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan untuk mengurangi angka buta huruf. Yang kedua adalah imigrasi, yaitu pemindahan penduduk dari daerah padat ke daerah lain untuk mengurangi kepadatan penduduk khususnya ke Sumatera untuk dipekerjakan di perkebunan. Yang terakhir itu adalah irigasi, yaitu pembangunan perbaikan sistem perairan serta bentuk untuk penunjang pertanian. Selanjutnya adalah Raja Masa Kehancuran dan Kebijakan. Raja terakhir pada kerajaan Belanda yaitu adalah Willem Alexander yang naik tahta pada tahun 2013. Kebijakan yang dibuat adalah permintaan maaf perbudakan. Raja Willem menyampaikan permintaan maaf ke kerajaan atas keterlibatan Belanda dalam perbudakan, menyuarakan masyarakat untuk lebih bertanggung jawab atas masa depan mereka sendiri. Dan yang terakhir, mengumumkan rencana pemerintah Belanda untuk membangun rumah yang tertekan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Patimura di Maluku. Nah, Patimura ini berasal dari Maluku. Beliau lahir di Haria, Pulau Saparua pada 8 Juni 1783. Dan Patimura ini bernama asli yaitu Thomas Matulesi.
Ia adalah pahlawan nasional yang memimpin perlawanan rakyat Maluku melawan penjajahan Belanda pada tahun 1817. Pattimura berjuang karena penderitaan rakyat akibat kebijakan kolonial Belanda yang keras dan mengusung semangat persatuan Maluku. Kebijakan yang dibuat oleh Pattimura yaitu: pertama, melawan monopoli perdagangan; kedua, membangun benteng-benteng pertahanan untuk melindungi wilayah dari serangan Belanda; yang ketiga, memimpin rakyat untuk melawan penindasan dan kesewenang-wenangan Belanda; dan yang keempat yaitu berupaya mengembalikan kemakmuran dan keadilan bagi rakyat Maluku yang menderita akibat kebijakan Belanda. Nah, masa jaya dan kehancuran Pattimura di Maluku. Rakyat Maluku di bawah pimpinan Pattimura membakar perahu-perahu pos Belanda di pelabuhan, kemudian mengepung dan menduduki benteng de Oostende serta benteng de Verdik yang menewaskan pemimpinnya yaitu Mayor Van den Berg. Setelah Belanda mendatangkan bala bantuan dari Batavia, Pattimura melanjutkan perlawanan dengan cara gerilya, namun dengan tipu muslihat. Belanda berhasil merebut kembali benteng de Verdik, lalu menangkap dan menghukum mati pejuang bernama Kapitan Paulus Tiahahu. Putrinya yang bernama Christina Martha Tiahahu turut masuk ke dalam hutan melawan Belanda. Pada November 1817, pasukan Pattimura makin terdesak. Pattimura kemudian ditangkap dan sebulan kemudian dijatuhi hukuman gantung di tengah alun-alun kota Ambon. Selanjutnya adalah identitas tokoh. Yang pertama, tokoh Belanda, yaitu Willem I. Nama lengkapnya adalah Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau. Lahir pada 24 Agustus 1772, beliau meninggal pada 12 Desember 1843. Peran utama Willem yang itu Raja pertama Kerajaan Belanda dan Adipati Agung Luksemburg pada tahun 1815 sampai 1840. Yang kedua adalah Ratu Wilhelmina. Nama lengkapnya adalah Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje-Nassau. Beliau lahir pada 31 Agustus 1880 di Den Haag, Belanda. Beliau wafat pada 28 November 1962 di Apeldoorn, Belanda. Beliau menjabat sebagai Ratu Belanda. Yang ketiga adalah Willem Alexander. Beliau bernama lengkap yaitu Willem Alexander Claus George Ferdinand. Beliau lahir pada 27 April 1967 di Utrecht, Belanda. Beliau bergelar Pangeran Orange, pewaris tahta sejak ibunya naik tahta pada 30 April 1980. Masa jabatannya yaitu 30 April 2013 sampai sekarang. Selanjutnya yaitu tokoh yang ada di Maluku. Yang pertama adalah Pattimura. Pattimura memiliki nama asli yaitu Thomas Matulesi. Dia lahir pada 8 Juni 1783 di Haria, Saparua, Maluku. Beliau wafat pada 16 Desember 1817 digantung di Ambon. Beliau memiliki gelar yaitu Kapitan yang berarti pemimpin atau kapten. Asal-usul Pattimura yaitu keturunan bangsawan dari kerajaan Sahulau yang memiliki hubungan dengan raja-raja Maluku. Yang kedua adalah Martha Christina Tiahahu. Identitasnya adalah pahlawan nasional Indonesia dari Maluku yang bergabung dengan ayahnya dalam Perang Pattimura melawan penjajah Belanda. Masa jabatan Martha yaitu pada tahun 1817 pada Perang Pattimura. Yang ketiga adalah Paulus Tiahahu. Identitasnya adalah seorang kapitan dalam Perang Pattimura dan dia menjabat
pada tahun 1817. Nah, selanjutnya adalah kronologis peristiwa peperangan antara pemerintahan Kerajaan Belanda melawan Pattimura di Maluku, yaitu pada 1816 Belanda kembali menguasai Maluku, menerapkan kembali monopoli perdagangan dan pajak yang memberatkan rakyat Maluku. Pada Mei 1817, Thomas Matulesi atau Pattimura dikukuhkan sebagai Kapitan Pattimura untuk memimpin perlawanan pemerintahan Kerajaan Belanda. Pada 16 Mei 1817, pasukan Pattimura berhasil merebut benteng Dorstede di Saparua, membunuh semua serdadu Belanda termasuk Residen Pandenberg. Pada Agustus 1817, Belanda mengirim bala bantuan besar dari Batavia dan berhasil merebut kembali benteng Dorstede. Pada November 1817, Pattimura ditangkap akibat pengkhianatan oleh Belanda. Pada 16 Desember 1817, Kapitan Pattimura dihukum gantung di Ambon. Dan akhir 1817, perlawanan rakyat Maluku melemah setelah para pemimpinnya ditangkap dan dihukum mati. Nah, tak terasa kita sudah sampai di penghujung. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini adalah pemerintah Kerajaan Belanda berhasil mengalahkan perlawanan Pattimura di Maluku, tetapi kemenangan itu dicapai dengan cara yang licik dan mengandalkan pasukan besar, bukan melalui kekuatan militer semata. Meskipun perlawanan akhirnya dipadamkan, perjuangan Pattimura menunjukkan kekuatan persatuan rakyat Maluku dan menjadi inspirasi bagi gerakan nasionalis Indonesia di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf, dan sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.